Baik, Hajime Masyo, kita bahas mengenai dictionary. Jadi dictionary itu berbeda dengan list. Kalau list itu biasanya tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah dia ada kurung siku. Kalau kamus alias dictionary itu dia pakai ini, kurung kurawal ya. Nah, kurung kurawal. Nah, kalau untuk list sudah Anda biasa pakai, contoh ini saya pakai list namanya buah, disimpan di variabel buah. Dia isinya adalah apel, naga, jeruk. Cuma kayak gini. Kalau saya pengen ngeprint jeruk, berarti saya tulis nama variabelnya buah, terus dalam kurung indeks nomor 2 ini. Kalau indeksnya ada 100 ya 100. Terus indeks 012 ini Anda bisa bikin loop ya. Jadi Anda bisa nyetak semuanya satu-satu. Seperti ini. For x in buah itu. Kalau for x in buah ini berarti akan looping 1, 2 kali, 3 kali looping. 3 kali looping. Kalau yang dicetak print X, ya ini akan nyetak, ini hilangin ya. Ini apel, naga, jeruk. Atau Anda juga bisa menulis kayak gini, buah, ini ya. Enggak sih, gitu aja, looping kayak gitu ya. Nah, kalau Anda pengen, jadi X ini sebenarnya nilai X yang ada di sini itu kayak buah indeks, ngeprint ini tuh sama dengan kayak ada di dalamnya itu ada buah indeks ke 0, 0, indeks ke, kemudian buah indeks ke 0, indeks ke 1, dan seterusnya ya. Ini ganti-ganti terus dua. Sesuai loopingnya. Kalau looping pertama ini, looping kedua ini, looping ketiga ini. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau dictionary apa Pak bedanya dengan ini, daftar alias kamus? Bedanya adalah kalau dictionary itu adalah paduan antara kalau ini kan value dengan indeks. Nah, kalau di identitas misalnya, ini nama variabel identitas. Kita pakai kurung kurawal. Yang akan disimpan di sini adalah paduan antara ini namanya adalah key, kemudian ada yang namanya value, nama Hamdani. Kemudian ini koma. Apalagi umur misalnya, atau NIM ya, NIM aja zaman saya kuliah. Terus titik 2, 109, 533, 423, 21, 5. Nah, kalau saya pengen ngeprint itu, yang di print itu adalah bukan identitas gini. Ini kalau Anda cetak bisa, tapi muncul kayak gini ya. Atau kalau Anda tidak, kalau Anda pakai ini bisa nggak pakai gini, indeks ke 0 gitu misalnya. Coba ya. Error, dia nggak pakai indeks. Terus pakai apa dong? Pakai namanya ini, nama. Taruh di sini. Error juga. Ada yang salah? Ada yang tahu nggak apa yang salah? Ada yang tahu? Halo? Halo, masih ada orang? Karena ini salah, sorry. Jadi untuk membuat oh ini kurang titik koma ini ya. Jadi dia perpaduan antara dua buah benda yang memisahkan koma ya. Ini key, ini value, ini key, ini value. Ini kalau saya cetak error lagi. Kenapa? Ada yang tahu? Ayo. Nggak tahu, Pak. Namanya nggak define, Pak. Kenapa? Namanya tidak terdefinisi. Namanya tidak terdefinisi karena nama itu karena tidak terdefinisi adalah dia itu ini nyebut, kan ini kan nyebut variabel ya. Padahal ini kan nama ini seharusnya itu apa namanya ditaruh nomor indeks, Pak. Jadi kalau mau nulis nama itu Bapak tulis itu kosong gitu harusnya. Nah, itu yang tadi namanya ini, Mas. Ini kalau ya, yang pakai indeks tadi itu ini, Mas. Ini yang pakai indeks itu ini. Itu namanya list. Ya, ini namanya list. Daftar. Kalau ini namanya kamus. Ya. Kalau list Anda pakai 0, 1 indeks tadi yang Anda disebutkan oleh Salman tuh ini 0, 1 itu indeks. Pakai indeks untuk menyebut list atau daftar. Nah, kalau kamus atau dictionary itu kita ini ada gandengannya sekarang. Nama itu ini saya taruh di sinilah ya. Ya, jadi itu kayak gini. Anda bisa nulis kayak gini sih.
Jadi nama ini ya, ini variabel apa namanya? Key. Ini namanya key. Key-nya adalah nama, value-nya adalah Hamdani, key-nya adalah NIM, value-nya adalah ini. Anda cara manggilnya tidak lagi pakai indeks 01 ini, tapi pakai ini identitas, terus Anda panggil key-nya ini apa? Ini Anda panggil Hamdani. Nah, kalau Anda memanggil ini bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Error. Ya. Yang Anda lakukan adalah Anda harus memanggil pakai key-nya. Ya. Key-nya itu. Ini kalau pakai NIM, ini Anda bisa panggil. Itu namanya dictionary. Nah, kalau Anda pengen melakukan looping terhadap dictionary, misalnya kita pakai nick ya, nick semua. 117. Nama aja lah ya. Misalnya Dani, dia nicknya kayak tadi kan saya pakai gini, 1775 ya. Kemudian koma jangan lupa. Terus ini Arif pakai ini 109. Jadi ada dua value, namanya orang ini, nicknya ini, namanya orang ini, nicknya ini. Kita bisa melakukan looping ya. Loopingnya bagaimana caranya? Ini masih ada orang nggak sih? Atau Masih, Pak. Masih, Ada, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. koneksi saya putus nggak ya? Masih oke ya? Masih oke, Pak. Masih oke. Oke, sip. Nah, ini Masih aman. ini hilang ya. Bisa kita salah. Pakai kurung-kurung. Kata kuncinya itu yang kalau dictionaries itu pakai ini, kurung awal, list pakai ini. Di dictionaries itu dia ada perpaduan antara key dan value, Kalau di sini nggak ada key dan value, tapi adanya indeks 0123. 012 ya di sini. Terus kalau Anda pengen melakukan iteration atau looping, ya seperti biasanya. Anda identitas ini Anda panggil. Ini kan udah ada definisi ya. Anda bikin for. For apa? For apa? Misalnya apa ya? Di sini tuh kan ada kita bisa ngasih ini kita kasih keterangan variabelnya itu nama gitu ya. Sama nomor induk itu singkatannya apa? NIM ya. NIM atau NIK? Nomor induk mahasiswa Anda NIM ya. NIM. Biasanya kan cuma satu Anda for X in apa kan. Nah, ini for nama NIM in ya. In apa ini? Ini adalah in ini tadi namanya identitas. Terus nah identitas terus dot apa? Dot kalau kita pengen ngecek item ya berarti ini dot items. Ini item ini bawaan ya, apa namanya fungsi bawaan. Jadi Anda tinggal pakai aja. Terus ini saya enter, coba kita print, kita ngeprint, yang kita print apa ini sekarang? Kita ngeprint apa? Kita bisa ngeprint itu sih sebenarnya. Name langsung ya, kayak ini. Nama, terus name. Ini langsung muncul. Yang dicetak ini adalah Dani, ini. Nama name. Kalau Anda pengen nyetak namanya doang, ya nama yang muncul. Kalau Anda pengen nyetak NIM-nya doang, ini. Ini nama NIM. Apa tadi? Nama ya. Pak, ini buat apa sih? Nah, ini kayak tadi contoh yang waktu saya membuat form itu, ini kita bisa memanfaatkan untuk penggabungan ini. Sekarang kalau kita lihat dari contoh sederhana ini mungkin belum kebayang, tapi nanti kalau Anda sudah menguasai looping, ini paling banyak dipakai looping pakai for ini, sama daf list dan kamus ini, kalau Anda bisa mengoptimalkan ini, banyak hal yang bisa Anda explore nantinya ya. Contoh satu lagi, contoh ini misalnya saya mau menggabungkan antara string dengan ini. Biasanya kan Anda pakai konversi ya. Ini saya gabungkan ini string nama saya ini ya. Nama saya adalah kita pakai persen ya, persen string. Persen string ini yang S pertama adalah untuk ini.
Nama saya adalah ini. Kemudian nomor induk saya adalah apa? Nomor induk saya adalah persen. Kalau Anda mau pakai string itu bisa pakai D atau I. Nah, ini persen S. Berarti ini kalimat ini akan dicetak. Nama saya adalah persen S itu adalah ini. Nomor induk saya adalah persen D itu adalah ini. NIM. Jadi kalau dicetak, error. Nah, kok bisa error? Kenapa ini Pak ada error? Kenapa ada yang tahu error kenapa? Harus dikasih tanda plus ya. Sebenarnya yang plus itu tidak usah Anda, kalau plus itu kan Anda pakai str gini ya. Nah ini saya mau ngasih Anda nggak pakai str, tapi kita pakai persen. Jadi ini kasih ini ya kurang. Hilang. Persen yang ada di sini dan persen yang ada di sini itu akan merujuk ke persen yang ada di sini. Saya jalankan. Ini. Jadi Anda nggak pakai plus. Nama saya adalah persen S. Ini kan Dani ya, dapat dari sini. Nomor induk saya adalah persen ini. Ini kan kita ngeprint. Kalau Anda mau menggabungkan juga bisa. Oke, itu ya. Kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Belum? Kalau Anda pengen menambahkan identitas ini, Anda mau menambahkan sesuatu dari sini, bagaimana caranya? Anda bisa pakai ini sih, identitas gede ya ini, identitas.append, terus apa ya? Gini aja deh. Sebelum kita menambahkan, kita hapus aja dulu ya. Kita pakai menghapus itu kita bisa pakai pop. Yang kita hapus apa? Contohnya saya mau menghapus Arif. Ini kan kehapus. Kalau saya cetak identitas ini saya cek. Ini cuma tinggal satu. Tinggal ini aja. Ini kehapus. Pop Arif itu kehapus. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Halo? Berapa jam nih? Udah 1 jam lebih. 11.45. Baik, itu sekilas sajalah itu dulu ya yang dari saya. Anda bisa pelajari lagi bagaimana resource untuk belajar. Ini kata kuncinya saya kasih kata kunci mengenai ini dictionary. Tapi kalau Anda mau belajar lagi, Anda bisa sih menambahkan benda-benda itu. Yang kata kunci yang lain itu boleh Anda pelajari juga sih. Oke, saya tutup sekian dari saya. Semoga tidak ada pertanyaan ya, karena udah malam. Semoga pertanyaannya bisa Anda temukan juga setelah Anda nyoba-nyoba semua yang saya share di malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum. Haji Mima Show. Orangnya coba suaranya terakhir. Ya, Pak. Hadir, Hadir, Pak. Hadir, Haji Mema Terima kasih Pak atas Hadir, Pak. Haji Mema Gezomina, Enjis Ridana, Yere. Matane. Yes, ya. Warima Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Atur suhun. Terima kasih, Pak. Yo yo.